Kita punya festival ya, festival tahunan budaya. Yang Mhm. pertama festival skala berat namanya. Skala berat. Ya, festival skala berat itu sudah mendapatkan event nasional dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mhm. Dan itu di bulan Juni itu mulai secara serentak secara Bulan nasional Juni. dijadwal oleh Kementerian Pariwisata. Salah satunya event event budaya ya, event yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata. Kita punya Sakura. Ini adalah Lampung Barat, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung. Keunikan Lampung Barat terletak pada pesona perbukitan serta hutan-hutan yang menawan. Selain itu, Lampung Barat juga memiliki wisata yang menarik, seperti kebun raya hingga beragam spot wisata di kawasan Bukit Barisan yang menyuguhkan pemandangan indah bagai negeri di atas awan. Jika ingin berkunjung PJ Bupati Lampung Barat, Nukman merekomendasikan untuk datang pada bulan Juni. Karena Kabupaten Lampung Barat biasanya menggelar sejumlah festival, seperti festival budaya hingga Sakura, yaitu festival topeng. Penasaran sama Lampung Barat? Saksikan episode kali ini ya. Oke, sahabat kompas.com, sekarang kita sudah bersama dengan PJ Bupati Lampung Barat, Bapak Nukman. Apa kabarnya, Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Selamat datang di Nusa Raya ya, Pak. Iya, terima kasih sudah diundang ke Kompas ya. Oke, nah ini Bapak ini adalah PJ Bupati yang juga putra daerah, kemudian sekarang memimpin jadi PJ Bupati. Nah ini gimana nih Pak? Apa yang jadi fokus ketika Bapak kemudian menjadi PJ Bupati? Kan udah dari kecil tinggal di sana, kemudian sekarang memimpin. Ini apa yang jadi fokus nih? Apa yang ingin diperbaiki? Terima kasih ya. Jadi PJ Bupati itu adalah penjabat ya. Penjabat yang masa jabatan Bupati definitif itu habis. Jadi sesuai dengan regulasi yang ada ketentuan dari PP nomor 53 tahun 2005 bahwa pemerintahan di setiap kabupaten kota itu apabila penjabat definitif itu habis masa jabatan menjelang pemilu ya, Pilkada 2024 tidak boleh ada kekosongan. Itulah dasar awalnya sehingga kita ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Gubernur untuk melakukan estafet kepemerintahan dengan diusulkan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Alhamdulillah di bulan Desember 2022 saya ditunjuk langsung sesuai dengan surat keputusan Mendagri untuk melanjutkan kepemimpinan di 2 tahun terakhir, tahun 2023 sampai 2024. Artinya dengan rekomendasi dari DPR dengan Gubernur dikeluarkanlah keputusan oleh Mendagri untuk melakukan atau menjalankan pemerintahan itu. Dan selama pemerintahan 2 tahun itu saya pribadi ya, itu penjabat, dilakukan evaluasi. Evaluasi setiap 3 bulan 1 kali. Jadi kita melihat perkembangan progres apa yang sudah kita lakukan sesuai dengan program yang kita prioritaskan. Artinya apa hal-hal yang menurut penilaian dari evaluator Irjen Demdagri kita penuhi. Dari situlah rekomendasi saya muncul kembali untuk perpanjangan di yang tahun kedua. Ya, program saya dalam rangka penentasan kemiskinan itu yang paling pokok ya. Terus bagaimana penurunan stunting. Nah, juga itu menjadikan tolak ukur dari tim evaluator. Selanjutnya bagaimana penanganan inflasi yang akhir-akhir ini sangat santer sekali terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat yang selalu menaik harga. Kan? Nah, ini yang harus kita tekan. Saya dengan kawan-kawan di pemerintah Kabupaten Lampung Barat itu kerja tim. Kerja tim bagi kami bagaimana tujuan awal yang sudah diprogramkan oleh pemerintah pusat melalui Pak Presiden dan Mendagri bisa kami tekan. Itulah awalnya. Sehingga sampai dengan bulan ini, bulan Februari tahun kedua,
mungkin di bulan Maret nanti saya akan kembali Dievaluasi lagi. Okay. Nah, alhamdulillah kan kita dari evaluasi tahun pertama mendapatkan rekomendasi untuk diperpanjang. Ya, sementara itu, makasih, Mak. Dan berarti memang sudah 2 tahun ini bukan waktu yang sebentar ya Pak, udah Yeah. cukup lama lah 2 tahun sampai nanti Maret 2024. Maret ini. Iya, sampai terpilihnya atau dilantiknya Bupati definitif. Yeah. Berarti di akhir tahun lah sebenarnya kan ya. Kita pilkada bulan November. Bulan November. Mungkin jadwal dari Kementerian Dalam Negeri dan Pusat akan melakukan pelantikan di Bupati definitif. Mungkin apakah di akhir tahun, apa di awal tahun 2025, kita belum mendapatkan rundown dari kegiatan itu. Oke, baik. Nah, kalau ngomongin soal Lampung Barat, ini kalau saya baca di berita itu banyak berita soal harimau nih, Pak. Ini gimana sih kondisinya di sana tuh sekarang, Pak? Ya, jadi Lampung Barat itu luasannya kurang lebih 2.000 kilometer persegi. Dari luasan itu hampir 54% adalah kawasan hutan. Kawasan hutan itu terdiri dari hutan TNBBS ya, hutan lindung, hutan kawasan, dan hutan produksi. Itulah yang menggambarkan bahwa kehidupan satwa manusia, harimau. Betulnya ada 3 satwa yang memang dilindungi ya, yang ada di Lampung Barat itu. Bukan hanya Lampung Barat yang melindungi, tetapi secara nasional dan internasional. Salah satunya adalah beruang madu. Yang kedua adalah gajah Sumatera. Yang ketiga harimau Sumatera. Dan ini di Lampung Barat pada tanggal 8 dan tanggal 21 yang lalu terjadi manusia memakan harimau memakan manusia. Ya, jadi kita memang sudah kita waspadai memang untuk petani atau masyarakat Lampung Barat untuk berhati-hati karena satwa liar yang ada di hutan lindung itu kan selama perjalanan kehidupan mereka ada juga yang namanya pemburu liar. Nah, jadi pemburu liar itu bukan memburu harimau, tapi memburu kijang, memburu babi. Nah, akhirnya kan habis habitat makanan harimau itu hingga harimau itu turun ke perkebunan masyarakat dan menemukan manusia. Ya, harimau ya mungkin kan habitatnya sudah diganggu. Nah, dia memberi peringatan dengan masyarakat. Nah, bukan ini karena binatang tidak punya akal. Tidak punya akal. Akhirnya dia apa yang ditemukan dimakan. Dia itulah salah satunya manusianya. Ini santer sekarang dan viral. Dan saya sudah sampaikan dengan masyarakat khususnya di Kabupaten Lampung Barat itu untuk berhati-hati bahwa 3 jenis binatang itu dilindungi, tidak boleh dibunuh. Artinya kita harus waspada. Walaupun dia turun di kawasan hutan marga, hutan masyarakat. Nah, ini yang jadi persoalannya. Kami sudah melakukan langkah-langkah bagaimana penanganan untuk menghadapi satwa liar tersebut. Yang pertama, kami sudah koordinasi dengan TNBBS, dengan SDA ya, untuk bagaimana harimau itu kita tangkap. Kita tangkap menggunakan jaring tangkap. Itu tidak boleh kita bunuh. Jadi nggak melukai satwanya juga ya? Iya, jadi kalau memang dia bisa kita tangkap, kita akan regulasi untuk kita pindahkan kehidupannya di hutan yang memang sudah terpelihara. Tapi sampai sekarang belum mendapat. Ya, kita sudah dicari. Pasang pendeteksi keberadaan harimau di tempat kejadian yang memangsa manusia ya. Tapi sampai hari ini belum terlihat. Ya, jadi kita tetap waspada dan kita sampaikan dengan masyarakat untuk sementara kita tidak diizinkan masyarakat untuk melakukan aktivitas di perkebunan. Sampai dengan nanti betul-betul zona itu dinyatakan aman oleh tim. Karena tim ini sedang melakukan pemantauan dan kami dari pemerintah daerah sudah mensuplai kompensasi untuk mereka untuk kita buatkan dapur umum supaya mereka walaupun nggak ke kebun tapi masih ada makanan. Iya, tapi ada makanan. Alhamdulillah
Ya sampai hari ini ya alhamdulillah masih belum mendapat ya. Harimaunya belum kita dapatkan dengan jaring Masih tangkap. keliling-keliling kali ya. Iya, mungkin dia masih jalan-jalan. Ya, tapi kita sudah pasang kok ininya, radar-radar untuk mendeteksi supaya apabila dia mendekati wilayah itu masyarakat segera sudah ada diberitahu. dipantau lah ya supaya nggak masuk Iya. gitu. Nah, jadi itulah yang terjadi sekarang. Sebetulnya bukan hanya harimau, kita di Lampung Barat juga di wilayah yang sama juga ada gajah liar. Jadi kehadiran gajah itu ya mungkin sama dengan harimau tadi, dia tidak mendapatkan Makanannya. kebutuhan pokoknya lagi di hutan lindung hingga dia turun ke masyarakat untuk mencari makan. Ya, itu sementara gambaran. Berarti memang di sini juga menggambarkan kalau di Lampung Barat itu sisi hutannya juga masih banyak satwa-satwa liar yang dilindungi di sana. Makanya mereka akhirnya bisa turun juga kan masyarakat. Dari wilayah itu tadi kan kita memang punya 131 desa. 131 desa. Ada 20 desa itu yang rawan kehadiran harimau. Ya. Nah, rawan. Jadi karena memang dikelilingi oleh hutan lindung, ya hutan kawasan dan hutan konservasi. Jadi ya inilah yang menjadi perhatian. Jadi kami memang di Lampung Barat itu salah satu program kami adalah konservasi. Konservasi menjaga hutan. Lampung Barat memang dibebankan oleh pemerintah untuk penyangga air. Penyangga air itu kami memelihara hutan dengan memberikan kompensasi air kepada beberapa daerah. Oh, oke. Dari hutan itu berarti dilindungi. Oke. Ya. Nah, bicara soal hutan juga berarti ini memang kalau kita berwisata ke Lampung Barat banyak kan kita bakal melihat alam gitu ya, Iya, Pak. betul. Alam, hutan-hutan, ya, hutan gunung, semua. masih adem gitu ya, masih Pak. Adem, ya. Bahkan lebih adem mungkin dari puncak. Iya benar. Lebih dingin dari puncak. Kita sampai kalau cuaca kita pernah kemarin dengan Pak Gubernur dan kawan-kawan dari Kompas juga hadir di salah satu wilayah kami di Kecamatan Cikincau yang ketinggiannya 1.200 dari permukaan air laut. Ya, di situ dari jam 8 pagi itu kita tidak menemukan sinar matahari sampai jam 2 siang. Berarti masih adem banget. Masih adem banget, luar biasa. Oke. Keasriannya luar biasa. Nah, kalau saya lihat rekomendasi wisata ke Lampung Barat tuh biasanya ada kebun raya Liwa. Iya, betul. Benar ya, Pak? Betul. Di sana katanya ada banyak tumbuhan langka katanya, betul, benar? Ya. Ada apa aja di sana, Pak? Ya, banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang menurut kita asing ya. Kita memang ada kebun raya Liwa, salah satu potensi wisata. Terus ada Danau Ranau. Tahun ini pun kita membuat pasar tematik Danau Ranau. Pasar tematik Danau Ranau. Ya, itu memang dana anggaran dari Kementerian Perdagangan dan alhamdulillah sudah dilakukan peletakan batu pertama untuk bagaimana pengembangan wisata di Kabupaten Lampung Barat selain wisata yang memang kita polakan melalui anggaran dana desa. Ya, kita dulu dari tahun 2019 kita prioritaskan supaya desa-desa membuat wisata desa. Nah, dengan pengelolaan dengan Pok Darwis kelompok sadar wisata. Iya. Oke. Kadar wisata. Jadi telah rekomendasi dari pemerintah daerah untuk dikelola semestinya, yang salah satunya yang ada di Kabupaten Lampung Barat yaitu Kebun Raya Liwa, Tamiayang Hill, terus ada juga di situ yang pagi itu Negeri di Atas Awan. Indah, luar biasa. Lihat kabut-kabut gitu ya, Pak? Kabut-kabut gitu. Kalau Bapak rekomendasinya apa nih Pak? Kalau saya ke sana, Bapak rekomendasiin saya kemana? Boleh, Sanji kita bawa ke Gerdai. Gerdai itu adalah itu tadi Negeri di Atas Awan. Di situ sudah ada memang beberapa penginapan yang sudah sudah didatangi para wisatawan ya. Dan mereka alhamdulillah nyaman ya melihat betah ya di sana ya. Dan kepuasan karena berhadapan langsung dengan ada dua gunung. Gunung Pesagi dan Gunung Seminung. Oke.
Jadi asik lah ya di sana kita ngopi-ngopi Ya, dingin gitu ya. luar biasa. Kawan-kawan dari Kompas TV kemarin hadir juga di itu di Bisa ngapain aja Pak di sana? Ya? Bisa ngapain aja di sana? Oh, bisa. Ya, kita yang pertama di situ memang Lampung Barat reproduksinya adalah kopi. Kopi ya. Ya, kita sekarang kemarin kawan-kawan dari Kompas hadir juga pada saat panen raya kopi Arabica. Oh, oke. Ya, Kopi Arabica. Ya, itu baru uji coba sebetulnya. Sebetulnya reproduksi kami di Lampung Barat itu adalah kopi Robusta. Kopi Robusta yang kurang lebih wilayah tanam kami itu 56.000 hektar. Ya, dengan menghasilkan kurang lebih 1,2 ton per hektar setiap tahun. Nah, ini kopi Arabica kita mulai kemarin. Inovasi dari oleh salah satu petani dan dia sukses dan berhasil dengan tanam kopi Arabica, dan ini baru kita akan lihat perkembangannya setelah 7 tahun ke depan. Ya, kita belum waktu lah ya untuk, belum memprioritaskan petani untuk menanam kopi itu karena petani memang sudah ada kebun-kebun kopi Robusta. Ya, marilah kita kawan-kawan semua datanglah ke Lampung Barat. Ya, ya, kawan-kawan Kompas kita tunggu di sana. Kita lihat wisata dan indahnya panorama yang ada di Lampung Barat sambil ngopi bersama. Wis. Mantap ya Pak ya. Insya Allah. Oke, nah Bapak sebelum menjabat jadi PJ Bupati ini sebelumnya adalah Kepala Dinas Pariwisata juga ya Pak. Nah, apakah kemudian sekarang menjadi PJ Bupati, pariwisata ini juga jadi salah satu hal yang jadi prioritas untuk kemudian dibangkitkan di tahun ini? Betul, iya. Saya tahun 2019 jadi Kepala Dinas Pariwisata. Dan sekarang saya menjabat sebagai PJ Bupati. 2 tahun ini saya dengan kawan-kawan bagaimana program wisata dan UMKM. Artinya masyarakat itu pengen kita kembangkan bagaimana UMKM di Lampung Barat itu bisa berkembang. Dengan berwisata, dengan mengolah hasil bumi. Alhamdulillah 2 tahun ini sukses lah. Apalagi tahun ini kita akan bangun tadi pasar tematik ya, pusat UMKM masyarakat untuk lebih untuk merasakan lebih efektif dan sejahtera lah. Ya, karena kita belum ada pusat UMKM yang sentral untuk oleh-oleh, tetapi sekarang udah kita mulai dengan UMKM dan wisata, udah kita mulai akan bangun. Jadi ini yang kita kembangkan sekarang. Bagaimana masyarakat ikut serta di dalamnya. Karena pasti kalau ngomongin wisata ini nggak lepas lah dari UMKM. Karena kita kan mesti beli oleh-oleh kalau ke sana. Apa? Oleh-oleh khasnya tuh apa sih Pak? Ya, itu tadi kemasan kopi. Kopi Robusta. Dan ada lagi kita sekarang sudah kembangkan ikan tawar. Ikan tawar. Kita punya danau. Kita kembangkan jaring terapung untuk masyarakat atau kelompok tani ya. Nah, selain dia ikan dan ada juga sayuran. Jadi memang kopi itu sudah mendunia. Nah, kopi Lampung Barat. Untuk kopi Lampung Barat. Nah, tapi memang kita dengan adanya sekolah kopi, adanya kampung kopi. Jadi pengembangan kopi di Lampung Barat itu bukan hanya bagaimana Lampung Barat itu sendiri, tapi dengan sekolah kopi masyarakat dari luar kabupaten pun akan bisa belajar datang. Juga. Bisa belajar dari bagaimana penanaman kopi sampai dengan pengolahan buah. Nah, alhamdulillah sampai hari ini luar biasa. Jadi dia disupport sama Pak Gubernur dan Kementerian Perkebunan Pusat. Oke. Jadi nggak cuma untuk masyarakat Lampung Barat aja, tapi orang luar yang mau belajar boleh banget datang ke Lampung Barat ya Pak ya? Justru orang Jawa Barat banyak sekali datang ke Lampung Barat, dari Bengkulu, dari berbagai daerah lah. Justru kemarin yang panen kopi Arabica itu dari Brazil. Dari Brazil. Tim kopi, organisasi perkopian dunia. Mereka ingin melihat kesuksesan dan berhasilnya tanam kopi Arabica. Nah, mereka akan lihat dari situ, mungkin pengembangan itu akan mereka bawa. Nah, salah satu juga wisata yang memang jadi unggulan
di Kabupaten Lampung Barat. Jadi sekalian mereka belajar, sekalian mereka lihat berwisata juga di sana ya, Berwisata juga di ngelihat-lihat Lampung ada apa Barat. di Lampung Iya, insya Barat. Allah. Oke. Nah, kalau menurut Dinas Pariwisata nih di tahun 2023 kemarin ada sekitar 1,38 juta wisatawan yang datang ke Betul, sana. iya. Nah, kalau di tahun 2024 ini ada nggak target tersendiri nih? Kayaknya harus lebih deh, kita bisa Iya, lebih kita deh. punya target hampir 22%. Mm-mm. Artinya dengan pengembangan tadi saya sampaikan pasar tematik, nah pusat sentral untuk UMKM dan wisata itu akan lebih banyak lagi pengunjung wisatawan yang akan datang ke Lampung Barat. Oke. Jadi ini yang menjadikan ketertarikan dan motivasi kami untuk bekerja baik. Dan kita mulai lakukan perbaikan infrastruktur, jalan ya ke wilayah yang akan kita bangun, dan sekarang sudah mulai mulai kunjungan sudah mulai. Nah, memang kami perlu dorongan investasi dari mungkin pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, karena lama wisatawan itu hadir di Lampung Barat itu kurang lebih hanya 2 hari. Nah, 2 hari. Karena salah satunya adalah kekurangannya penginapan. Ya, penginapan. Okay. Jadi butuh investasi supaya mereka lama-lama lah ya, di Lampung Barat gitu lama-lama ya. Lampung Barat yang akan menambahkan pendapatan. Betul. Ya, dan akan lebih banyak lagi terjualnya bahan baku yang sudah dibuatkan oleh masyarakat melalui UMKM. Betul. Nah, itu. Jadi penginapannya juga nanti dapat pendapatan, yang di pasar kita belanja untuk makanan juga dapat, UMKM untuk oleh-oleh juga dapat. Jadi semuanya tersentuh lah ekonominya. Insya Allah ya. itu. Oke, nah kan tadi kan selain dari target untuk menaikkan wisatawan, ada juga target untuk menambah wisata. Jadi pasar tematik itu. Selain itu ada apa lagi nggak Pak yang inovasi baru di wisata Lampung Barat yang ingin ditingkatkan lagi di tahun 2024 ini? Iya, banyak sih sebetulnya ya. Salah satunya kita punya geopark. Ya. Geopark. Ya, Geopark Suwoh. Geopark Suwoh itu dari baru tahun 2023 itu sudah dilakukan pengkajian oleh kawan-kawan Bappenas dan Geologi Bandung, dan sekarang kita sudah melakukan MOU dengan beberapa perguruan tinggi untuk menjadikan sekolah lapang. Nah, ini sudah dimulai. Jadi mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Padjadjaran, dari Bandung, dari UGM, dari Universitas Lampung, dari Sriwijaya sudah mulai berdatangan belajar lapang di Suwoh ya. Suwoh ya. Tapi jadi viralnya kembali tadi karena adanya binatang buas harimau dan gajah. Sebetulnya itu menjadikan justru ketertarikan, motivasi oleh mahasiswa ingin melihat, justru ingin belajar, gitu ya, secara langsung. Tapi kita batasi, karena ini masyarakat tidak boleh, apalagi pendatang. Kita khawatir terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, potensi wisata lainnya kita juga ada Arum Jeram. Arum Jeram di Sumberjaya. Temiang Hill tadi kita yang ketinggian yang luar biasa, kita bisa berkemah bersama. Nah, terus di di Gerdai banyak yang menjadi potensi wisata di Kabupaten Lampung Barat yang bisa kita kembangkan. Banyak berkemah bisa, main arung jeram basah-basahan bisa, ngopi bisa. Asik lah ya di sana. Kalau Bapak sendiri rekomendasinya sekitar bulan apa sih kita bisa ke sana yang paling enak? Mungkin ada festival tahunan di sana. Kita punya festival ya, festival tahunan budaya. Yang pertama festival Skala Berat namanya. Skala Berat. Ya, festival Skala Berat itu sudah mendapatkan event nasional dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan itu di bulan Juni itu mulai secara serentak, secara nasional dijadwal oleh Kementerian Pariwisata. Salah satunya event budaya ya, event yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata. Kita punya Sakura. Sakura itu topeng 1000 wajah. Topeng 1000 wajah. Iya, yang sudah mendunia. Dan ini selain kita kembangkan UMKM di saat pada pelaksanaan event festival Skala Berat, itu juga tujuannya bagaimana masyarakat mengembangkan hasil usaha hingga akan mendapatkan suatu pendapatan. Ya, itu yang menjadi. Terus kita juga punya budaya yang sudah masuk catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan
tari nyambai. Tari nyambai. Tari apa tuh, Pak? Tari nyambai itu adalah tradisi dari nenek moyang kami ya. Ya, itu ketertarikannya antara muda-mudi, artinya pemuda dan pemuda lah. Jadi pemuda yang melakukan aktivitas bersama, ya dalam melakukan aktivitas bersama dikemas dengan tari bersama. Oh, tari nyambai namanya. Tari nyambai itu berpasangan antara bujang dengan gadis, antara bujang dengan gadis, sehingga bujang gadis itu sebenarnya bukan hanya dari satu perkampungan, tapi dari masing-masing banyak kampung yang gitu datang. Ya, itu perkenalan antara pemuda dengan gadis. Ada yang mendapatkan jodohnya. Jadi sahabat Kompas.com yang mungkin mau dapat jodoh juga boleh datang ke festival ini. Boleh, silakan. Siapa tahu dapat jodohnya kan. Dapat jodoh orang kampung. Berarti itu di Oktober? Ya, bulan Oktober ya. Oke, jadi boleh rekomendasi bulan yang paling enak untuk kita sana di bulan Juni karena ada festival itu. Ya. Dan sebetulnya juga kalau melihat ramainya festival Sakura tadi di pasca Lebaran. Pasca Lebaran. Ya, karena pasca Lebaran itu full agenda di Lampung Barat itu selama 7 hari itu muncul budaya Sakura. Jadi bergantian tiap kecamatan. Nah, jadi misalnya salah satu kecamatan ya pada hari H pertama semua akan hadir di situ menjadi Sakura semua. Nah, besok hari kedua di kecamatan yang berbeda begitu juga saling support. Nah, itu Sakura itu topeng 1000 wajah yang memanjat pinang, buah pinang. Buah pinang ya. Buah pinang itu bukan buah pinang yang liar bukan, tapi bambu berbentuk bambu. Tetapi di atasnya sudah kita kasih kemasan hadiah. Oh, kayak panjat pinang. Ya panjat pinang, modelnya panjat pinang. Iya. Oke, jadi seru juga ya biasanya di sana. Jadi tiap kecamatan nanti kita bisa sekalian keliling. Disitulah letak khas kami itu. Yang semula kalau di jalan raya, jalan nasional itu lintasannya sangat sepi ya. Lancar. Nah, kalau di saat Lebaran bisa macet sampai 5 Karena jam. Rame. Luar biasa, kumpul semua. Nanti kita kirimlah video ya. Kalau memang kawan-kawan dari Kompas tidak bisa hadir, kita kirim untuk bagaimana kita kembangkan untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia. Nah, tapi tadi daerah wisata itu nggak rawan harimau kan, Pak? Nanti apa lagi? Memang sudah kami petakan kan kurang lebih ada 20 desa yang rawan adanya satwa liar yang harimau. Ya, tetapi yang saya sebutkan tadi, yang pertama Danau Ranau itu aman. Zona aman yang tidak dijamah oleh satwa liar. Ya, itu dan Danau Ranau di situ ada yang kedua Liwa itu kan ada kebun raya. Kebun raya Liwa. Kebun raya Liwa itu aman. Ya memang dia berbatasan dengan hutan lindung, tetapi aman, jauh dari harimau. Memang yang jadi kendala kami yang tidak aman itu ada 2 kecamatan. 2 kecamatan. 2 kecamatan, Bandar Negeri Suwoh dan Kecamatan Suwoh. Disitulah letak kedatangan binatang buas tadi yang tidak bisa kita deteksi. Antara harimau dan gajah. Tapi sekarang kita sudah bekerja sama dengan seluruh tim ya, baik TNI, Polri, kawan-kawan dari BPSDA dengan TNBBS sudah membuat tim untuk bagaimana masyarakat merasa bukan hanya masyarakat setempat, tetapi pendatang pun yang akan berwisata, insya Allah aman. Ya, mudah-mudahan aman. Jadi kembali ke masyarakat Lampung Barat untuk berhati-hati. Kita berhadapan sama binatang buas yang dilindungi dan tidak boleh kita bunuh. Artinya kita harus memahami terkait dengan regulasi yang ada. Nah, jadi masyarakat tidak boleh takut lagi. Memang sementara kita masih memberikan warning kepada masyarakat untuk tidak berkebun dengan sendiri. Artinya kalau dia kunjung ke kebun, dia harus punya kawan.
Oke. Ya, minimal kita punya komunikasi cepat. Ya, kita ini yang menjadi ini kami, warning kami sekarang. Ya, jadi berpotensi wisata untuk sementara memang ada beberapa daerah. Tapi yang lain-lain seperti tadi Arum Jeram, Temiaing Hill, Negeri di Atas Awan, itu aman dari jauh dari jangkauan binatang buas. Jadi kita bisa fokus, udah seneng-seneng aja gitu ya Pak? Ya, insya Allah senang-senang aja. Terima kasih. Oke, baik. Nah Bapak setelah 2 tahun kurang lebih menjabat menjadi PJ Bupati, apa kemudian nih Pak harapan besar Bapak untuk kabupaten ini? Ya, harapan besar kami yang pertama ada kompensasi dari pemerintah pusat ya, untuk bagaimana mendorong Lampung Barat untuk lebih maju. Yang kedua, kami ingin Lampung Barat itu dominan sejahtera. Yang ketiga, bagaimana kami memperoleh dana-dana bagi hasil dari pemerintah pusat dan provinsi bisa terkucurkan banyak di Kabupaten Lampung Barat. Karena bagi saya menjabat sebagai penjabat bupati itu sukses apabila masyarakat saya damai, nyaman, dan sejahtera. Ya, enak tidur, enak makan. Itu yang paling penting ya, enak tidur, enak makan. Iya, itu yang menurut pandangan saya bahwa suksesnya jadi seorang pemimpin itu. Tidak perlu muluk-muluk. Karena kami memang berada di ujung, di pegunungan. Ya. Apa mungkin Pak harapan juga untuk pemimpin selanjutnya, kan sebentar lagi kan akan berganti kepemimpinan juga ya Pak. Apa harapannya? Apa yang ingin harus dilanjutkan oleh pemimpin yang baru? Iya, kami kan sekarang masih konsentrasi bagaimana suksesnya RPJMD. RPJMDP, jadi RPJM 5 tahun yang akan datang sudah kita susun. Nah, akhirnya pemerintahan yang berikutnya akan menyesuaikan dengan program yang sudah kami susun di RPJP 2025 dan 2045. Nah ini, jadi saya kira kepemimpinan siapapun yang terpilih menjadi bupati nanti akan melihat regulasi yang sudah kami buat bersama dengan eksekutif dan legislatif. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Nukman sudah datang ke Nusaraya. Ya. Terima kasih banyak kami atas juga terima ceritanya. kasih. Mungkin kurang lebih sementara itu yang bisa kami sampaikan ya. Nanti kalau diizinkan untuk bagaimana ke depan, untuk bagaimana pengembangan hal program lain, ya insya Allah kami bisa komunikasi kalau diizinkan. Kita pasti akan dukung Lampung Barat untuk maju ya Pak. Insya Allah, amin. Baik. Ya, kami mohon kawan-kawan dari Kompas bisa mempublikasikan keberadaan Lampung Barat yang menurut kami sangat ingin untuk dimotivasi dan didorong. Oke, nah ini kan Bapak hari ini udah ke Jakarta, nanti Bapaknya ngajak saya ke Lampung Barat dong. Boleh kawan-kawan. Kita main arung jeram, ngopi ya Pak? Boleh, nanti kita jadwal ya. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Bapak Nukman atas ceritanya hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan, salam dari masyarakat Lampung Barat. Oke, terima kasih juga sahabat Kompas.com yang sudah menonton episode Nusaraya kali ini. Saya Nastasya pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.